Sama bilang sama saya, keluarga tak terpisahkan dari Tuhan. Makanya ayat ini bilang, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, sama-sama bilang saya orang pilihan Allah. Posisi kita dulu harus jelas. Jadi mungkin pandangan keluarga dari orang dunia beda sama orang Kristen. Karena kita orang pilihan Allah. Dan bukan hanya pilihan Allah, yang apa saudara? Dikuduskan dan dikasih oleh Tuhan. Otak kita harus otak yang dikuduskan. Amin. Hati kita hati yang dikuduskan. Ambisi kita ambisi yang dikuduskan. Mulut kita mulut yang dikuduskan. Gak bisa kita maki orang sembarangan, tolol kamu, gak ada otak kamu. Gak bisa. Karena kita sudah dikuduskan. Sama-sama bilang saya dikuduskan. Sebelum memarah sesuatu, ingat saya sudah dikuduskan. Ya kan? Kan kalau di Indonesia gitu, kalau orang motong aja mobil gitu, langsung buka kaca. Otak lu di mana? Gak ada mata lu ya. Tapi kita udah dikuduskan. Buka kaca. Tuhan berkati. Tutup lagi. Amin. Sama-sama bilang saya orang pilihan Allah. Sama-sama bilang saya dikuduskan. Dan selanjutnya dikatakan dikasihnya. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang saya dikasih Tuhan. Sama-sama bilang saya dikasih Tuhan. Bilang sama sebelah saudara itu, lu mau apa? Itu. Orang mau ngomongin apapun tentang saudara, Tuhan menyayangi saudara. Saya selalu bilang, saya gak mau tahu siapa yang mengkhianati saya gak mau tahu siapa yang ngomongin saya gak mau tahu siapa yang fitnah saya, tapi yang saya tahu Tuhan yang mengasihi saya. Amin. Iya kan? Kan orang sekarang paling senang ngomongin orang. Hari ini saya mau bilang sama saudara, yang penting saya dikasih Tuhan. Saudara yang sedang dalam masalah, saudara yang sedang dalam persoalan, ingat saya dikasih oleh Tuhan. Karena saya dikasih Tuhan, Tuhan sembuhkan penyakit saya. Karena Tuhan kasih saya, Tuhan bela saya, Tuhan pulihkan rumah tangga saya, Tuhan kerjakan mujizat, doa saya didengar, hari depan saya terjamin dalam Tuhan. Katakan amin. Lanjut. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan apa? Kesabaran. Saya percaya semuanya ini kunci keluarga bahagia. Kalau kita bisa punya belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, semua pasti beres. Persoalan kita sok tahu, sok jago, sok pinter, sok bener sendiri. Ketika pola pikir kita beda, menurut kita suami salah, istri salah. Pada hidup ini bukan bagaimana menyatukan semuanya. Makanya Tuhan bilang they cleave, keduanya menjadi satu. Ya kan? Alkitab tidak berkata they unite, tapi they cleave. Artinya mereka sungguh-sungguh menjadi satu. Sehingga apa yang terjadi? Kadangkala pola pikir boleh berbeda, tetapi kita saling menghargai. Amin. Nah, kuncinya di mana? Yaitu Alkitab bilang, kenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan apa? Kesabaran. Kenapa banyak suami memaksakan istrinya harus seperti apa yang dia mau? Pokoknya saya mau begini. Kalau orang udah bilang pokoknya saya mau begini, kita harus sembah dia dalam roh dan kebenaran. Jadi bu, kalau suami ibu tiba-tiba bilang gak bisa, pokoknya saya maunya begini, langsung berdiri bu. Haleluya. Jadi pak, kalau istri bapak juga gitu, gak bisa, pokoknya harus begini. Oke mak. Glory, glory, glory. Karena keduanya ini harus punya kerendahan hati ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Bilang sama saudara, sudah sabar ya. Bu, kalau ada hal-hal yang kayaknya suami gak seperti yang ibu harapkan, mulai dengan ini dulu, sabar. Anak ibu ada hal-hal yang gak seperti yang kau harapkan, mulainya sabar. Orang sabar pikirannya normal. Sama-sama bilang sama saya, orang sabar pikirannya normal. Orang emosi itu dikendalikan setan. Lu betul, orang emosi dikendalikan oleh, ada gak orang emosi di tengah